pagi. Saudara, saya percaya bahwa kita semua sedang merasakan sukacita. Setiap kali kita berkumpul, kita menikmati hadirat Tuhan, dan hadirat Tuhanlah yang membuat kita sukacita. Saudara, kalau kita berkumpul setiap jam 5 pagi, kita duduk bersama-sama seperti ini, kita menikmati kuasa Roh Kudus ada di antara kita. Kita yang punya beban berat, dilepaskan beban itu menjadi satu sukacita bagi kita. Dan pagi ini saya mau berbicara tentang don't be afraid. Jangan takut. Tantangan bukan semakin berkurang. Sebab firman Tuhan pun berkata bahwa Tuhan tidak menjanjikan hari-hari akan semakin baik, hari-hari akan semakin jahat. Dan untuk itu jangan kita pernah takut, karena kuasa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Nah, saudaraku yang saya kasihi, sejak manusia jatuh di dalam dosa, maka ketakutanlah yang menguasai manusia. Nah, saudaraku, kita belajar melihat bahwa banyak sekali kerugian terjadi pada waktu ketakutan menguasai kita. Kerugian besar terjadi bagi setiap kita. Mazmur 56 ayat 4 berkata, ketika aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kata ini berkata, waktu aku takut, aku tetap percaya. Ada kata percaya. Waktu kita takut, ada kata percaya. Percaya kita inilah yang dibuat menjadi sesuatu yang luar biasa. Pertanyaan untuk kita, apa itu ketakutan? Ketakutan adalah suatu tanggapan emosi terhadap ancaman. Takut adalah suatu mekanisme pertahanan hidup dasar yang terjadi sebagai respon terhadap suatu stimulus tertentu, seperti rasa sakit atau ancaman bahaya. Ini penyebab takut. Kenapa kita takut? Nah, bukan kurang orang yang mengalami ketakutan. Bukan kurang orang yang sedang hidup di dalam ketakutan. Saya pernah mendoakan orang itu hidupnya sangat-sangat ketakutan. Keluar rumah nggak pernah. Keluar kamar pun tidak pernah. Kalau mau makan, dibawa makanan ke dalam kamar. Nggak mau keluar kamar. Jendela ditutup, semua tertutup. Dia takut sekali melihat keluar. Kenapa? Ada rasa ancaman di dalam dirinya. Bermasalahkah dia? Sebenarnya dia nggak ada masalah. Tetapi rasa takut inilah yang menguasai dia sehingga dia jadi stres, saudara. Saudara bisa bayangkan, stres, tidak mau keluar rumah, tidak mau keluar kamar, tinggal di dalam kamar saya, mandi pun jarang. Karena ketakutan. Setelah dilayani bahkan diketemukan bahwa hanya karena pernah berbuat salah, pernah berbuat dosa, maka dia ketakutan. Padahal kita yakin bersama pada waktu kita datang kepada Tuhan, Tuhan adalah Tuhan yang maha pengampun, maha pengasih, maha penyayang. Kita berserah kepada Tuhan, kita dijawab oleh Tuhan. Tuhan menolong kita dan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Nah, saudara, kita lanjutkan, kita lihat 2 Timotius 1 ayat 7. Dikatakan dalam 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ini yang perlu kita camkan dalam hati dan pikiran kita. Tuhan tidak pernah berikan kita roh ketakutan. Tidak.
Tidak. Melainkan Tuhan berikan kita apa? Roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi waktu kita takut ini sesungguhnya yang sudah awal tadi saya katakan, manusia jatuh di dalam dosa sehingga ketakutan menguasai manusia. Waktu dia jatuh di dalam dosa, maka ketakutan dalam menguasai dia. Dia harus selesaikan, dia pikir A, pikir B, pikir masalahnya, dan dia ketakutan. Ketakutan untuk bagaimana caranya dia dapat menyelesaikan masalah itu. Padahal, saudaraku, kita belajar bersama-sama. Semua kita pasti punya pengalaman rasa takut. Pasti punya pengalaman takut. Dan di pagi yang indah ini, kita akan selesaikan dengan kita tidak takut lagi. Ada 3 hal agar kita tidak punya roh ketakutan. 1, roh membangkitkan kekuatan. Lukas 22 ayat 43 sampai dengan ayatnya yang ke-44. Ayat 43 berkata, seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya, kepada Tuhan Yesus, untuk memberi kekuatan kepada Tuhan Yesus. Stop dulu. Kenapa? Tuhan Yesus pernah mengalami ketakutan. Bukan Tuhannya, manusianya yang mengalami ketakutan. Ayat 44 di sini dikatakan, dia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Dikatakan peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saudaraku, hal ini satu hal yang tidak pernah dialami oleh manusia. Ini ketakutan yang sangat-sangat sungguh ketakutan. Kenapa ada ketakutan? Karena Tuhan Yesus, dia tahu persis bahwa murka Allah akan turun. Murka Allah akan turun dan dia tahu persis bahwa manusia hidup di dalam dosa, dia menembus dosa kita, dia memberikan dirinya, dan dia mempertaruhkan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Dia menebus saudara dan saya, dia sungguh-sungguh berdoa, kalau dikatakan sampai peluhnya menjadi tetes-tetes darah yang menetes ke tanah. Wow, kalau saya mau merenungkan ayat ini, saya katakan betapa hebatnya Tuhan Yesus. Dia membela saudara dan saya, dia membela kita. Demi saudara dan saya, dia berikan dirinya. Hukum atau murka Tuhan sudah tidak bisa ditawar lagi. Dan yang tahu murka Tuhan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, saudaraku yang saya kasihi, kita belajar bersama-sama. Kalau saya katakan ada 3 hal agar tidak punya ketakutan. 1, membangkitkan kekuatan. Membangkitkan kekuatan. Kalau kita dapat membangkitkan kekuatan di dalam diri kita, artinya kita tahu bahwa ketakutan pasti terjadi. Ketakutan terjadi, tetapi kita punya kekuatan. Kita punya kekuatan ekstra dari Tuhan. Kalau dikatakan Tuhan memberikan kekuatan, ayat 23 dikatakan, saya ulangi sekali lagi, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepada Yesus untuk memberi kekuatan kepadanya. Dikatakan seperti itu. Tuhan, dikatakan malaikat datang dan memberi kekuatan. Poin kedua dikatakan, roh
yang membangkitkan kasih. 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Di dalam kasih, saya ulangi lagi, tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Wah, saya suka sekali ayat ini, dan ayat ini membangkitkan saya untuk apapun yang terjadi tidak perlu takut. Keadaan yang menyeramkan terjadi tidak perlu takut. Kenapa? Kalau dibilang di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Kita kan sudah tidak kena hukuman lagi. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib menebus kita. Artinya kita sudah tidak kena hukuman lagi. Karena kasihnya yang sempurna ada di dalam kita. Nah, poin ketiga. Dikatakan roh membangkitkan ketertiban. Dikatakan roh membangkitkan ketertiban. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu, ketertiban dikatakan, dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ulangi, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saya menyaksikan hal ini. Bukan berarti saya tidak pernah mengalami ketakutan. Saya pernah mengalami ketakutan. Saya pernah saksikan dulu, saya pernah masuk tahanan 5 hari. Karena ya pada waktu itu saya SMA dan saya temani teman saya menjual barang. Ternyata barang itu milik kakaknya. Dan waktu kakaknya melapor polisi, akhirnya ketahuan adiknya yang mengambil, ditangkap adiknya, diselidiki, ternyata yang menjual barangnya adiknya dengan saya. Dan saya ikut dicari polisi untuk ditangkap. Padahal saya tidak terima apa-apa. Dan saya ditahan. Hari kedua, waktu saya di dalam tahanan, saudaraku, yang saya alami adalah saya terkejut sekali. Saya masuk tahanan, ruangan sendiri, tidak ada orang lain bersama-sama saya di dalam kamar tahanan saya sendiri. Sedangkan kamar-kamar lain ada 15 orang satu kamar, ada 10 orang satu kamar. Kalau saya sendiri. Dan saudaraku, hari kedua yang saya alami adalah ketakutan yang melampaui segala sesuatu. Bukan saya dipukul, bukan saya diancam, tapi pada waktu itu listrik padam. Waktu listrik padam, saudaraku, saya buka mata lebar-lebar, nggak bisa lihat apa-apa. Saya pergi ke jendela, saya lihat ke langit, kalaulah ada bintang, agak aman dikit lah, bisa lihat bintang, ada sinar kelihatan. Tetapi tidak ada bintang, tidak ada apa-apa. Jadi ketakutan yang sungguh itu menguasai saya. Ketakutan yang sungguh itu, saya takut sekali. Kenapa? Saya rasakan seperti sudah mati. Seperti sudah tidak ada apa-apa lagi. Kenapa? Gelap gulita, tidak kelihatan apa-apa lagi. Mau teriak, semua orang di sebelah-sebelah kamar penjara itu pada teriak-teriak. Semua pada teriak-teriak. Dan emosi atau ketakutan saya nggak jelas. Tapi saya di dalam tempat saya sendiri, saya tidak bisa lihat apa-apa. Makanya saya tidur dan saya berserah saja. Saya waktu itu belum bertobat, mana ngerti berserah pada Tuhan. Saya nggak ngerti, cuma saya alami gelap gulita. Tidak kelihatan apa-apa. Dan itulah pengalaman saya merasa ketakutan. Sangat ketakutan. Saudaraku yang kekasih, kita belajar bersama-sama bahwa apapun yang ada di dunia ini
Kita tidak perlu takut hadapi keadaan yang terjadi. Karena kasih yang Tuhan berikan pada kita lebih besar dari segala-galanya. Saudara, ngeri bila kita memperhatikan keadaan dunia ini saat ini. Sangat mengerikan. Sangat mengerikan, sangat menakutkan. Dan apakah kita tidak takut melihat keadaan pembicaraan orang yang lain yang saling menyerang satu dengan yang lain? Secara normal kita pasti takut. Tapi lebih dari itu, kita punya Tuhan yang pasti menolong kita. Sekalipun dunia dipenuhi dengan goncangan, goncangan orang percaya tidak perlu punya respon seperti orang-orang dunia. Kita nggak perlu punya respon seperti orang-orang dunia. Kita tidak perlu takut hadapi masalah seperti orang-orang dunia. Kita tidak perlu kebingungan apa yang akan terjadi hari esok, apa yang akan terjadi nanti. Tidak perlu. Karena kita punya Tuhan yang siap menolong kita. Kita punya Tuhan yang pasti menolong kita. Saya yakin sekali untuk pagi ini. Kalau saudara masih ada rasa takut di dalam dirimu, berarti kasihmu belum sempurna. Kalau kita hadapi masalah, lalu kita ketakutan dan biasanya orang karena ketakutan ke gereja nggak mau, keluar rumah tidak mau. Nah, itu yang membuat kita dikuasai oleh sesuatu roh yang membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dia mematahkan kekuatan Tuhan yang ada sama kita. Nah, harusnya kita lawan. Kita percaya kuasa Tuhan lebih dari segala-galanya. Kuasa Tuhan itu lebih dari segala-galanya. Nah, pagi ini saya mau ingatkan saudara. Apakah saudara punya rasa takut dalam hidup saudara? Kalau saudara ada merasakan ketakutan, pagi ini saya mau beritahukan bahwa stop, berhenti punya rasa takut itu. Karena ada janji firman Tuhan yang dia tidak pernah meninggalkan kita. Janji Tuhan yang besar itu yang tidak pernah meninggalkan kita. Ayat terakhir kita baca, Yesaya 41 ayat 10, dikatakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Stop dulu. Ayat ini dibuka dengan kata jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Artinya, waktu kita takut, kuasa Tuhan nggak nyata, nggak kelihatan dalam hidup kita. Nggak terjadi sesuatu apapun dalam hidup kita. Dan dikatakan apa selanjutnya? Jangan bimbang. Nah, takut dengan bimbang itu kan join, kerjasama. Stres, depresi. Itu dia awalnya takut. Stres, depresi, ketakutan itu join together, itu kerjasama. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu, kata firman Tuhan. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong. Enak sekali saudaraku. Satu kebanggaan bagi saudara dan saya, kita. Dikatakan, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong. Nah ini. Bukan sekedar kata-kata, tetapi Tuhan buktikan. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan apa? Tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya. Artinya kita siap keluar sebagai pemenang. Apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita ini, Tuhan ada bersama-sama kita. Dan ayat Yesaya 41 ayat 10 adalah jawaban untuk kita. Tak perlu takut. Don't be afraid. Jangan takut. Jangan pernah takut. Sebab Tuhan menyertai kita. Jangan bimbang. Sebab Tuhan akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Dikatakan, Tuhan akan memegang. Sebutkan nama saudara.
menyebutkan nama saudara sebutkan, dan dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Saya katakan, Tuhan akan menolong Yeye dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Di pagi yang indah ini, saya mau ingatkan saudara, kita akhiri pertemuan ini dengan percaya. Jangan takut, jangan bimbang, percaya. Penolong yang agung itu ada bersama-sama dengan kita. Buka hatimu, serahkan kepada Tuhan. Apapun pergumulanmu, apapun masalah yang sedang terjadi dalam hidupmu, ingat, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Dunia dan segala isinya berubah. Dunia dan segala isinya berubah. Kasih Yesus, janjinya tidak pernah berubah. Pagi yang indah ini, saya percaya saudara hadir dan saudara siap melangkah membawa kemenangan masuk di dalam hidupmu. Sebab kemenangan itu diciptakan Tuhan untuk saudara dan saya. Tuhan menciptakan kemenangan untuk saudara dan saya. Dan pagi ini setelah saudara dengar firman Tuhan, saudara buka hatimu dan katakan, aku tidak takut. Aku tidak takut karena ada Tuhan yang menolong aku. Don't be afraid. Jangan takut. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba boleh berhenti menyampaikan isi hati. Terus berbicara kepada kami masing-masing. Jamah kami masing-masing. Sucikan, kuduskan kami masing-masing. Kalaupun masih ada rasa takut dalam hati dan pikiran kami, pagi ini saya angkat di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara letakkan tangan kananmu di dadamu. Semua saudara letakkan tangan kananmu di dadamu. Segala rasa takut, rasa khawatir, rasa bimbang, depresi, stres, saya tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya lepaskan kasih dari surga, kasih dari Bapa turun memenuhi engkau. Aku mengucap syukur, saya boleh berhenti berbicara, Roh Kudus jamah kami. Dan kami terima kemenangan di pagi yang indah ini. Kami dan keluarga kami terima kemenangan karena kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Saudara, besok kita masih berkumpul kembali. Dan kita akan dengarkan sharing firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Tony Suwardi dengan tema Why Jesus Come. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak